السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga, dan tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Memberikan wasiat untuk anak, untuk istri, untuk suami, dan seterusnya tidak boleh. Kalau aku meninggal nanti, anak tertua dapat ini, anak terakhir dapat ini, tidak boleh. Kan sudah ada bagian masing-masing dan sudah diatur oleh Allah, kita tidak boleh merubah aturan ini. Kemudian tidak boleh ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Jadi harus ada yang mati dulu, baru ada pembagian waris. Banyak di kita tidak ada kematian, tapi ada acara bagi-bagi waris. Tentu ini aneh sekali, karena umur manusia siapa yang tahu? Hanya Allah yang tahu. Udah dibagi-bagi, nggak taunya yang meninggal duluan anaknya, ayah ibunya yang sudah tua, umurnya malah jauh lebih panjang, gitu ya. Terus para sahabat rata-rata tidak mau meninggal di luar Madinah, karena para sahabat tahu berdasarkan wahyu Nabi akan meninggal di Madinah, dikubur di Madinah, sama-sama di Madinah. Dari sini keluar hukum bahwa meninggal di Madinah dikubur di Madinah, meninggal di Mekah dikubur di Mekah, meninggal di Jakarta ya kubur di Jakarta, dan seterusnya. Ya, kita tinggalkan, kita masuk hadis berikutnya, hadis ke-7 ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sekali lagi, Abu Hurairah ini bukan apa? Bukan nama. Sama dengan Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, itu bukan nama. Tapi apa namanya? Kunyah ya. Ini salah satu sunnah Nabi yang mulai hilang hari ini. Jarang dari kita yang berkunyah Abu Fulan, Abu Fulan. Biasanya diambil dari anak tertua ya, namanya juga Abu kan ayah. Anak tertua Ahmad ya Abu Ahmad. Anak tertua kalau perempuan Ummu Abdul Aziz, Ummu Ahmad. Siapa nama sebenarnya dari Abu Hurairah? Ini kurang terkenal ya. Yaitu Abdurrahman bin Sikhar, kurang terkenal ya. Sama dengan Abu Bakar. Siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Abi Kuhafa, kurang terkenal ya. Beda dengan Umar bin Khattab, namanya begitu terkenal. Kunyahnya kurang terkenal malah.
Siapa kunyah dari Umar? Abu Hafs. Kurang terkenal kan? Abu Hafs. Qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yanduru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak melihat jisim kalian, fisik kalian. Gagah apa tidak? Oh, besar tinggi apa kecil pendek? Allah nggak lihat. Maksud nggak lihat ini nggak peduli, ya. Mau besar mau kecil, kalau soleh ya masuk surga. Mau besar mau kecil, kalau kafir ya Allah masukkan neraka. Nggak peduli. Gitu. Yang diperdulikan oleh Allah bukan fisik, bukan badan. Wala ila suwarikum, juga Allah tidak melihat rupa. Tampan apa tidak, cantik apa jelek, Allah tidak peduli. Kalau soleh, ya Allah masukkan surga. Kalau kafir, Allah masukkan neraka. Yang Allah lihat apa? Yang Allah pedulikan apa? Walakin yanduru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Di riwayat lain, hati dan amal. Ini yang benar. Ada yang salah dan itu tersebar di sebagian kaum muslimin dan dipegangi. Apa? Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat amal. Yang dilihat cuma hati. Ini yang salah. Dan ini dipegangi oleh sekelompok kaum muslimin. Oleh karena itu mereka kurang perhatian terhadap amal. Mau sholat, mau tidak, mau sunnah, mau bid'ah, mau ini, mau itu. Yang penting hatinya bersih. Yang penting hatinya bagus. Yang penting hatinya bertakwa. Mereka salah faham dengan sabda Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini, di hati. Mereka salah faham, oh berarti yang penting hatinya bersih. Mereka lupa bahwa maksud sabda Nabi ikhlas. Takwa yang sebenarnya adalah ikhlas. Karena ketika orang sholat tapi pamer, orang sodakoh tapi riya, orang jihad tapi karena ingin dipuji, dia tidak bertakwa. Walaupun dia sholat, walaupun dia jihad, walaupun dia sedekah, gitu ya. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan terkena syubhat, beranggapan bahwa Allah hanya melihat hati. Lalu mereka fokus di hati. Amal tidak diperhatikan. Ada seperti itu. Dan ini sangat berbahaya. Dan mereka menamakan diri mereka dengan kelompok batiniyah. Batin terus, batin. Ya. Dia duduk sambil nunduk, gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang sedang sholat. Gitu. Padahal dia dulu ruku enggak, sujud enggak, iktidal enggak, atahiyat enggak. Padahal dia tidak sakit. Dia bilang sedang sholat. Apa? Batin. Yang penting batin, hati. Ini berangkat dari sebuah kesalahan hadis. Bukan hadisnya yang salah, sampai kepada mereka salah, gitu ya. Ada beberapa hadis yang sampai kepada kaum muslimin salah. Seperti wa idza sami'tumun nida faqumu. Jika kalian mendengar azan, berdirilah. Maka sekelompok kaum muslimin salah faham dengan hadis ini. Kalau ada azan, berdiri.
Ya. Padahal yang benar kulu di situ, kumu di situ adalah kulu. Ya, namanya orang nulis ya. Belum ada percetakan waktu itu, jadi betul-betul tulis tangan. Mestinya lam ditulis mim, mestinya fakulu salah jadi fakumu. Mestinya ucapkanlah, jika kalian mendengar adzan ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali hayya 'alas shalah ya rabbal. Hadis ini berubah menjadi fakumu. Jika kalian mendengar azan maka berdirilah. Ini salah, ini keliru. Oleh karena itu, kalau antum dengar azan tidak disunahkan berdiri, mau di luar mau di masjid, ya. Kalau antum mau sholat, sholat saja, ya. Ada beberapa hadis seperti itu, ya. Termasuk ini, termasuk hadis yang sedang kita bahas ini, ada kekeliruan yang sampai ke telinga sebagian kaum muslimin, sehingga sebagian saudara-saudara kita menyangka bahwa Allah tidak melihat amal, padahal melihat. Yang tidak dilihat fisik dan rupa. Maksud tidak dilihat, sekali lagi, tidak diberi pahala dan tidak diberi dosa. Karena hidungnya mancung maka dikasih pahala, karena hidungnya pesek maka dikasih dosa. Enggak, ya. Karena itu bukan amal, gitu. Oleh karena itu, walaupun Allah menimpakan berbagai macam musibah, apakah otomatis langsung dapat pahala? Tidak, karena bukan amal. Ketika kita beramal, baru kita dapat pahala. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kaki harus diamputasi, tiba-tiba buta, tiba-tiba kena gula, otomatis kita dapat pahala? Tidak. Tidak, itu kan bukan amal kita. Ketika kita sakit, ketika kita buta, ketika kita dapat musibah, kebakaran, itu kan bukan amal kita. Maka nggak otomatis dapat pahala. Kita beramal dulu baru dapat pahala. Apa amalnya? Sabar. Sabar, ya. Tidak gedumel, tidak mengatakan Allah tidak adil, tidak meratap, niyaha, tidak teriak-teriak, guling-guling, bahkan terus memuji Allah, ya. Apa ucapan memuji Allah ketika kita tertimpa musibah? Tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kena gula, tiba-tiba kena kanker. Apa pujian yang dicontohkan oleh Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita puji Allah. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi ketika kita sehat, kita puji Allah. Ketika kita sakit, kita puji Allah. Ketika kita sukses, kita puji Allah. Ketika kita bangkrut, gagal, kita puji Allah. Karena Allah terpuji dalam setiap waktu. Tidak pernah Allah zalim. Tidak pernah Allah salah. Tidak pernah Allah kejam. Tidak pernah Allah bengis. Allah tahu, Allah maha tahu, ya. Adlun fi qaduk, seluruh takdirmu ya Allah atas diriku adil. Ini wajib kita yakini, adil, ya. Walaupun kita nggak mau korupsi, kita maunya jujur,
malah dikucilkan, akhirnya dipecat. Karena atasan-atasan kita takut kalau kita jujur, apa istilah kita, takut nyanyi lah ya. Malah kita dipecat, lalu kita kerja serabutan ya. Itu yang pada korupsi, yang makan uang haram, makin kaya. Wajib kita mengatakan adlun fi qada'u, takdirmu terhadap diriku ya Allah adil. Loh kok adil? Jujur malah kebelangsak, yang korupsi malah semakin kaya, nggak ada yang tahu. Karena hidup bukan cuman di dunia. Kalau hidup cuman di dunia, betul, mana kehadiran Allah? Kalau hidup cuman di dunia, mana ya? Waya raya, kurang ajar, bengis, biadab, bahkan ngaku Tuhan ya. Sukses, bahkan sakit saja nggak pernah. Belum pernah sakit dia selama ratusan tahun. Siapa? Fir'aun. Diriwayatkan Fir'aun nggak pernah sakit. Gimana keadilan Allah? Sementara yang menyembah Allah, yang taat, memuji-muji Allah, Allah bikin sakit bertahun-tahun. Sakit menjijikkan lagi, sakit kulit. Siapa? Nabi Ayub. Mana coba keadilan Allah? Ya. Kalau hidup cuma di dunia, kita nggak saksikan keadilan. Karena ada akhirat, baru adil seadil-adilnya. Ya. Bahkan cuman yang satu miskin, yang satu kaya. Tentu kaya dan miskin dan hidupnya beda. Yang kaya tentu makan enak terus, pengen apapun kesampaian. Yang miskin boro-boro. Sholatnya sama, puasanya sama, baca Al-Qur'annya sama. Intinya pahala dan dosanya sama, dua orang ini ya. Yang miskin Allah persilahkan masuk surga duluan, yang kaya belakangan. Berapa hari bedanya? Ini pahala dan dosanya sama persis ya. Berapa hari bedanya? 500 tahun bi khamsi mi'ati. Kenapa? Adil, Allah adil. Kalau Allah masukkan ke dalam surga berbarengan, justru Allah tidak adil. Karena kan kelezatan yang dirasakan oleh si kaya ini kan luar biasa. Sementara yang miskin ini ya luar biasa sengsaranya. Ya. Pengen ini nggak bisa, pengen ini nggak bisa. Nah, itulah akhirat, so adil-adil. Ada satu riwayat tidak dibawakan di sini, ada di beberapa tulisan para imam, bahwa kapan Allah melihat hati manusia. Nah, kan di sini Allah melihat hati kalian kapan? Ternyata Allah melihat hati manusia itu ketika Adam belum diciptakan. Gimana itu? Adam belum diciptakan, tapi Allah sudah tahu. Manusia bernama Abu Bakar, bernama Abu Jahal, bernama Fir'aun, bernama Namrud, Qarun, Hitler, segala macam. Tentu Allah sudah tahu apa belum? Pasti sudah lah. Kan nggak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ketika Adam belum diciptakan, apakah Allah sudah tahu bahwa kita akan berkumpul seperti ini di hari Sabtu pagi, tanggal sekian, jam sekian, bulan anu, tahun sekian? Allah sudah tahu apa belum? Sudah tahu. Bahkan bukan cuman sudah tahu, ada 3 lagi. Sudah tahu, sudah diciptakan oleh Allah, sudah direncanakan, dan sudah dicatat. Kan salah satu perbuatan Allah kan mencatat. Mencatat apa? Takdir. Yang ditakdirkan oleh Allah apa? Apapun.
seluruh kejadian di jagat raya alam semesta, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil. Di sini saya menggerakkan tangan berapa kali, Allah sudah catat belum? Sudah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu, ini tanpa perkecualian, segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin, yang dimaksud Lauh Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi langit belum ada, bumi belum ada. 50.000 tahun sebelum itu Allah telah tulis, ya, akan ada nama, akan ada orang bernama Yusuf yang dijahati, didolimi oleh abang-abangnya, dibuang ke sumur. Yusuf ini anaknya Yakub. Nama lain dari Yakub adalah Israel. Yakub atau Israel ini anaknya Ishak. Ishak ini anaknya Ibrahim, dan seterusnya. Yang itu tahu, antum tahu semua ya. Sudah Allah tulis, sudah Allah rencanakan. Nah, kapan Allah melihat hati manusia? Itu sebelum Adam diciptakan, ya. Tentu Allah tahu nanti akan ada manusia bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Ada juga orang yang bernama Fir'aun, Namrud, Korun, Abu Jahal, Abu Lahab, Hitler, ya, Aidid misalnya, Musa misalnya. Allah tahu semua. Nah, Allah lihat hati mereka, gitu. Allah lihat hati mereka. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk, ada yang buruk sekali. Nah, siapakah hati terbaik? Siapakah manusia yang memiliki hati terbaik? Allah melihat hati terbaik itu adalah hatinya para nabi, para rasul. Berapa jumlahnya? 124.000 nabi dan rasul. Rasul 313 kira-kira. 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran. Setelah Allah melihat hati para nabi, para rasul, Allah melihat hati manusia di luar para nabi, para rasul. Dan Allah tahu ternyata hati terbaik adalah siapa? Iya, hati terbaik adalah hatinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan seterusnya. Sementara para nabi, para rasul yang hati mereka terbaik, yang paling baik satu, yaitu hatinya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah pertemukan, dan Allah sudah rencanakan bertemu antara Nabi yang memiliki hati terbaik Muhammad SAW dengan manusia biasa, bukan Nabi, yang juga memiliki hati terbaik. Oleh karena itu Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali sezaman bertemu di Mekah, di Madinah. Itu bukan kebetulan. Bagi kita barangkali kebetulan. Ya kebetulan aja Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Nabi lahir. Sama-sama di Mekah, ya otomatis ketemulah. Bagi kita kebetulan, bagi Allah tidak. Allah sudah rencanakan, gitu ya.
Tidak boleh kita mengatakan seandainya Allah takdirkan kita hidup bersamaan dengan Nabi, kita juga bisa jadi sahabat. Nggak boleh. Haram. Sombong. Ya. Allah mengumpulkan Nabi bersama para sahabat bukan kebetulan. Betul-betul sengaja. Kenapa? Karena disitulah Allah pertemukan antara Nabi yang memiliki hati terbaik dengan manusia biasa yang memiliki hati terbaik. Ya, disitulah sabda Nabi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup sezaman denganku. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Jadilah 3 generasi terbaik. Mana generasi terbaik? Yang bertemu dengan Nabi SAW. Karena bertemu dengan orang mulia adalah mulia kalau dia mengikuti orang mulia ini, gitu ya. Maka salah satu firqah paling buruk di muka bumi ini, paling jahat di muka bumi ini, paling bodoh di muka bumi ini, siapa? Rafidah. Bagi Rafidah, orang-orang di sekitar Rasulullah itu orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang buruk, kecuali 7 atau 8 orang. Ya, selebihnya jahat semua, zalim semua, buruk semua, pembohong semua. Yang baik cuman Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikdad, Abu Dzar, enggak sampai 10. Wah, ini bodoh sekali firqah ini. Ya, jadi Abu Bakar dicaci maki, Umar dicaci maki, Utsman dicaci maki, Ali disanjung-sanjung, disembah-sembah. Ini Rafidah, ini paling buruk. Ya. Maka para ulama mengatakan Syiah falaysu minal muslimin. Orang-orang Syiah Rafidah ini sudah bukan orang Islam lagi. Masa orang Islam mencaci maki Abu Bakar dan Umar, sahabat terdekat Nabi SAW, berarti Nabi gagal dong. Nabi gagal berdakwah, mendidik orang-orang terdekatnya, bahkan istrinya. Istri-istri Nabi itu buruk semua kata mereka, kecuali Khadijah. Aisyah habis. Aisyah di mulut mereka itu habis. Ya, dikatakan wanita lacu. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Alhamdulillah kita tidak terkena subhat mereka. Kita yakin seyakin-yakinnya manusia-manusia yang berada di sekeliling Nabi adalah manusia-manusia termulia, kaum muslimin terbaik. Dan itu sabda Nabi. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kaum muslimin adalah yang sezaman denganku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah itu, setelah sahabat siapa? Tabi'in. Kemudian setelah itu, setelah tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Ya. 111, 170, 220 kira-kira. 111 atau 110 ini habis para sahabat. 170 hijrah habis para tabi'in. 220 hijrah habis para atba'ut tabi'in. Untuk 110 atau 111 ini bukan pendapat, tapi betul-betul sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pernah bersabda, 100 tahun dari sekarang, waktu itu beliau berada di tahun 10 hijrah atau 11 hijrah. 100 tahun dari sekarang, yang hidup di muka bumi sudah tidak ada yang hidup lagi. Ya.
ada sedikit kaum muslimin yang salah paham dengan sabda Nabi ini bahwa 100 tahun lagi kiamat. Tentu ini pemahaman yang sangat keliru. Maksud beliau 100 tahun dari sekarang berarti 110. Semua orang yang sekarang hidup sudah meninggal semua, diganti dengan anaknya, cucunya, generasi berikutnya. Ya. Nah, yang hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, apa namanya? Siapa namanya? Ya, yang bertemu dengan Rasulullah kan sahabat. Ya, yang hidup sekarang ini bersama beliau kan sahabat. Karena beberapa bulan setelah beliau bersabda ini, beliau wafat. Berarti tahun 110 sudah nggak ada lagi sahabat, sudah meninggal semua. Gitu. Nah, adapun 170 ini tinjauan para ulama yang tentu bisa benar bisa salah. Termasuk 220. Ini tinjauan para ulama selesai generasi atba'ut tabi'in. Sudah tidak ada lagi ulama salaf, generasi salaf sudah tidak ada lagi. Berganti dengan khalaf, ulama khalaf. Itu secara waktu, secara zaman. Adapun secara manhaj, secara akidah, secara tauhid, maka sampai hari ini masih ada ulama salaf, yaitu siapapun yang mencontoh Rasul dan para sahabat dalam sholatnya, dalam wudunya, dalam qomatnya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam tauhidnya. Ketika kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat, dialah salaf. Ya. Dan nama lain salaf adalah ahlus sunnah. Nama lain salaf adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Beliau hanya menurunkan 3 fawaid. Yang pertama, thawabul a'mali yakunu bima in aqada alaihi al-qalbu min ikhlasin wa husni niyatin. Pahala satu amal itu hanya akan terwujud dengan hati, ikhlas, niat yang baik. Ketika tidak, maka tidak akan diterima, walaupun amalnya luar biasa bagus. Mencontoh Nabi SAW dari takbir sampai salam, persis sholatnya seperti cara Nabi, tapi tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Kenapa? Tidak ikhlas, pamer, riya, sum'ah gitu. Begitu pula sebaliknya, niatnya ikhlas, betul-betul berharap ridha Allah, ingin surga, takut neraka, sholat sambil nangis. Tapi sholat witir 2 rakaat, niatnya witir tapi 2 rakaat, diterima apa tidak oleh Allah? Diterima apa tidak? Tidak. Rasul dan para sahabat mencontohkan witir itu pasti ganjil. Ini kenapa genap 2 rakaat? Ya tidak diterima. Dengan demikian, syarat diterimanya amal bukan cuma 1, tapi ada 2. Apa dan apa? Iya. Pertama, harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, caranya harus mencontoh Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh para sahabat. Sahabat nggak ada yang beda dari Nabi SAW, nggak kayak kita. Kita banyak yang beda dengan Nabi, bahkan sebagian dari kita nggak peduli, biarin aja. Biarin aja Nabi nggak lakukan orang baik ini. Biarin aja. Ya. Nabi pernah nggak sholat 2 rakaat
dalam rangka memperingati hari pernikahan. Karena dari pernikahan saya dengan istri saya misalnya, saya dapat anak banyak, pintar-pintar, sukses. Nah, saya bersyukur. Saya ajak istri saya, ini kan tanggal 1 Maret misalnya ya, ini hari pernikahan kita kan, kita dapat rezeki banyak, anak banyak, sukses semua, mari kita bersyukur ya, kita sholat berjamaah 2 rakaat ya. Kira-kira dari sholat 2 rakaat ini saya dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa apa dapat pahala? Dapat dosa ya, karena saya telah melunjak kepada Nabi SAW. Saya merasa lebih pintar dari Nabi SAW, lebih bertakwa, lebih hebat, lebih berilmu. Nabi enggak pernah. Mana ada riwayat Nabi sholat 2 rakaat bersama Aisyah misalnya, bersama Khadijah, memperingati hari pernikahan. Tiba-tiba saya melakukannya. Berarti saya lebih pintar, lebih hebat, lebih bertakwa, lebih berilmu dari Nabi SAW. Ya mustahil, sombong saya. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kalau sekedar tidak diterima masih mending ya. Oh, nggak diterima, nggak ada contoh dari Nabi, oh masih mending barangkali ya. Ini dosa. Ya gimana nggak dosa, nginjak-nginjak syariat. Kalau boleh, apalagi berpahala, ya rusak Islam ini. Ya sebagaimana hari ini, betapa rusaknya kan, ngarang sendiri. Ya, wah ini kan baik, sholat masuk jelek. Gitu. Nanti ada lagi sholat dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Gitu. Bisa aja kan? Setiap 17 Agustus sholat 2 rakaat berjamaah ya di Monas. Bisa aja begitu kan? Kalau tidak dibatasi. Manusia kan cenderung ngarang gitu. Improvisasi orang baik ini. Kecuali berzina, minum khamar, berjudi, ini baik sholat. Apa salahnya? Gitu. Nah, nanti ada lagi setiap hari Sumpah Pemuda misalnya. Nah, ini anak-anak muda, ayo pada sholat. Jadi rusak agama. Kalau boleh beda dari Nabi SAW, maka jangan beda dari Nabi SAW, biar agama ini sedunia sama. Sekarang kan beda-beda. Ya, antum lihat aja di Masjidil Haram, hampir semua bangsa ada di situ. Ya, secara umum alhamdulillah sama ya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah, setelah itu macam-macam lah. Mestinya kan sama. Gitu. Bahkan para ulama sampai sekedar mencium Hajar Aswad dengan bunyi kecupan, mengecup. Mencium Hajar Aswad itu dengan suara kecupan. Apa kata para ulama? Dosa, bid'ah. Kenapa? Karena seumur-umur Rasul dan para sahabat belum pernah mencium Hajar Aswad dengan suara kecupan. Yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat hanya menempelkan pipi beliau atau bibir beliau ke Hajar Aswad itu tanpa bunyi kecupan. Gitu ya. Nah, bahkan ketika Rasul tidak bisa mencium karena berdesakan, beliau tidak memaksakan diri. Beliau pegang Hajar Aswad itu dengan tangan beliau atau dengan sesuatu ya. Kemudian tangan beliau dicium. Ya. Dan sama, tidak dikecup. Ketika makin berdesakan, menyentuh saja tidak sanggup, maka beliau dari kejauhan berisyarat dengan telapak tangan kanan beliau dengan menghadapkan wajahnya, bukan begini ya, tetap badan ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tanpa dicium, begini, tanpa dicium. Nah, begitulah para ulama. Saking ta'zimnya kepada Nabi, saking hormatnya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi,
maka tidak berani beda dari Nabi SAW. Yang bukan ulama atau ulama gadungan, ya dengan sombongnya nggak apa-apa, kan baik ini. Ya, Nabi seminggu 9 hari, 10 hari dan 19 hari di Mekah, kan beliau 2 kali ke Mekah ya, ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Itu beliau dan para sahabat umrah berapa kali? 1 kali. Biarin aja. Rasul dan para sahabat umrah sekali, ya biarin aja. Kita kan banyak dosanya ya. Kita berkali-kali. Nah, ini namanya ngelunjak. Ketika Rasul dan para sahabat sekali di Mekah, mungkin 5 hari, 6 hari umrah sekali, ya sudah kita sekali. Ya. Tidak boleh kita lebih dari Nabi SAW. Ya, kurang malah boleh, untuk yang boleh kurang. Untuk yang boleh kurang, kita boleh kurang. Ya, misalnya Nabi sholat malam, tahajud plus witir, berapa rakaat? 11 kan? Kita cuman 9. 8 tahajud, 1 witir. Bolehkah? Boleh. Kurang dari Nabi? Boleh. Bahkan cuma 5, 4 tahajud, 1 witir. Bahkan cuma 3, 2 tahajud, 1 witir. Bahkan Muawiyah pernah cuma 1 witir doang. Bolehkah? Boleh. Nggak sholat tahajud juga nggak dosa, kan nggak wajib. Tapi lebih dari Nabi nggak mungkin. Berapa Nabi? 11. Saya mau 12 dah. Lebih. Bolehkah? Tidak boleh. Berapa kali Nabi baca subhanallah, 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 subhanallah habis sholat? 33. Saya mau 40 lah. Ya. Bolehkah? Tidak boleh. Lebih dari Nabi tidak boleh. Kurang boleh kalau yang boleh kurang. Adapun sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, tentu tidak boleh kurang. Kecuali kosor ya. Ya, yang kedua, al-i'tina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. Memperbaiki hati, membersihkan hati, itu lebih diutamakan daripada memperbaiki amal anggota badan. Salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, wirid, bagus sekali, sangat disukai oleh Allah. Tapi ketika hati kita ini bersih, keyakinan kita kuat, kesikohan kita terhadap firman Allah kuat, Allah lebih sukai, Allah lebih hargai. Ada beberapa tabi'in datang kepada Abu Hurairah menanyakan perihal Abu Bakar. Penasaran. Ini tabi'in, beberapa tabi'in ini nggak ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan meninggal 2 tahun kan setelah Nabi. Ya, si tabi'in ini kan belum lahir atau mungkin masih bayi. Mungkin bertemu dengan Umar kan 10 tahun. Bertemu dengan Utsman, bertemu dengan Abu Hurairah. Nah, sementara nama bahwa manusia termulia di muka bumi ini adalah Abu Bakar setelah para nabi, para rasul. Itu ya semua kita tahu, tabiin tahu ya. Maka penasaran, kayak apa Abu Bakar ini? Si tabiin ini kan melihat bagaimana Utsman, bagaimana Ali, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Amr bin As, kan luar biasa. Ibadahnya, sodakohnya, jihadnya. Abu Bakar kayak apa? Kira-kira begitu. Abu Bakar itu kayak apa? Sehingga menjadi manusia termulia di muka bumi ini. Yang apabila seluruh manusia imannya ditimbang, lalu imannya Abu Bakar ditimbang, beratan iman siapa? Abu Bakar. Kayak apa itu? Kayak apa? Bahkan pernah mendapat
mendapat salam dari siapa? Dari Allah. Dan Allah nitip pertanyaan kepada Nabi, tentu lewat Jibril, ya. Muhammad, tanyakan kepada sahabatmu Abu Bakar, apakah dia selama ini ridho dengan takdirku? Aku takdirkan Abu Bakar begini. Wah, banyak penderitaan. Dia ridho apa tidak? Dia rela apa tidak dengan takdirku itu? Ya Muhammad, Rasulullah sampaikan pertanyaan Allah. Tentu Allah sudah tahu, ya, Allah Maha tahu. Allah sampaikan pertanyaan, Rasul sampaikan pertanyaan Allah ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar balik bertanya, Allah sebut namaku ya Rasul? Nabi menjawab, iya, Allah sebut namamu. Menangis Abu Bakar. Gak ada manusia seperti ini, saya kira, ya. Ditanya oleh Allah, apakah engkau rela dengan takdirku selama ini? Nah, si tabi'in ini penasaran, Abu Bakar itu kayak apa? Sampai ada pertanyaan, apakah Abu Bakar itu tidak pernah tertawa? Dia selalu menangis, takut kepada Allah, takut neraka, takut azab kubur. Dijawab oleh Abu Hurairah, Abu Bakar tertawa, kadang menangis, kadang tertawa, seperti kita. Abu Bakar sholat maghrib berapa? 3 rakaat, sama dengan kita. Sholat subuh 2 rakaat. Waktunya makan, waktunya minum. Artinya Abu Bakar berjalan di muka bumi sebagai manusia biasa. Kalau bukan karena wahyu, nggak ada yang tahu beliau manusia termulia. Ini karena ada wahyu dari Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Hurairah mengatakan, tapi keyakinan Abu Bakar yang ada di hatinya itu mengalahkan besarnya gunung. Ini bahasa beliau, ya, bahasa Abu Hurairah. Artinya kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar itu di mana? Di hati. Kalau sholat sama dengan yang lain. Sholat tahajud, sholat witir sama dengan yang lain. Gitu. Bahkan tidak didapat riwayat Abu Bakar puasa Daud. Tidak seperti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As setiap hari puasa tadinya, ya. Setelah dilarang oleh Nabi, akhirnya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu Abdullah bin Amr bin As, derajatnya jauh di bawah Abu Bakar. Kenapa? Karena kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar itu keyakinan di hati, yakin sekali, sikap sekali dengan Allah. Gitu. Saking yakinnya, ketika yang lain bersedekah sekian, ada yang dahsyat separuh harta. Utsman, Umar bersedekah, ini menjelang perang Tabuk, ya, butuh dana banyak, Rasulullah membiayai perang ini. Umar, Utsman separuh hartanya disedekahkan. Abu Bakar semua, seluruh harta. Sampai Nabi terheran dan Nabi bertanya, lalu untuk engkau dan keluargamu apa, wahai Abu Bakar? Dijawab oleh Abu Bakar, kafanallahu wa rasuluh. Untuk aku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Karena yakin betul bahwa Allah akan ganti, Allah akan beri yang lebih banyak, yakin. Nah, ini yang sedikit di kita sekarang ini. Keyakinan ini yang sangat-sangat minim kita. Betul, kerjaan saya ini haram, pabrik khamr, pabrik riba, ya. Tapi kalau saya keluar, saya kerja apa? Puluhan tahun saya di bank ribawi. Siapa yang menerima saya? Umur sudah kepala 4. Lihat, minim sekali keyakinan bahwa rizki di tangan Allah. Allah akan memberikan rizki suka-suka Allah bi ghairi hisab. Minim sekali, rapuh sekali. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah,
pasti Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa kali kita dengar ayat ini, berapa kali kita baca ayat ini, tapi masih maju mundur, nggak keluar dari perusahaan haram. Ya, kalau kita nggak kasih pelicin seperti ini, apa dia mau ya? Nggak mungkin dia mau terima proyek kita, tender kita. Itu kita lupa yang menggerakkan hati dia untuk beli dagangan kita, untuk memenangkan tender kita atau tidak. Allah yang membolak-balikkan hatinya. Kita lupa itu. Bukan suap. Iya. Karena rapuh, karena minim, sudah sana pikir sendiri. Kan ada hadis seperti itu ya, yang tidak sikoh kepadaku, yang tidak menyerahkan urusannya kepadaku, aku nggak peduli, aku nggak mau urus, udah sana. Akhirnya terbukti, terutama di negeri kita kan, kalau nggak ngasih suap ya kalah tendernya. Orang memikirnya begitu semua, nggak yakin. Coba kaum muslimin yakin semua, jangan ada yang mau suap. Kan yang pengen disuap gigi jari, orang nggak ada yang mau nyuap. Kita berpikirnya rapuh semua. Kita berpikirnya keyakinan yang minim. Dan lebih takut tender kalah daripada takut dosa. Coba kalau kita lebih takut dosa. Suap, udah enggak. Ya, harus begini, enggak. Kita begitu semua nih. Semua pengusaha muslim begitu semua. Itu gigi jari pejabat-pejabat yang pengen disuap. Ya, insya Allah jadi benar. Ya, tahulah kita dari sini, maka kebaikan negara ini dimulai dari kebaikan kita semua rakyat. Bukan dimulai dari pemimpin. Mau pemimpinnya jujur, amanah, cerdas dan seterusnya. Tapi kita semua begini semua nih. Sudah terpatri di diri kita, nggak nyuap pasti kalah tender. Gitu. Nggak nyuap nggak diterima. Ya sudah, jadilah begitu. Ya, satu lagi. Habis ini kita bersoal jawab insyaallah. Al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyatihi wa amalihi. Seorang manusia itu akan ditanya dan dihisab niat dan amalnya. Jadi jangan bilang amal doang ya, niat saja sudah dihisab. Ya, insya Allah nanti akan kita dapati orang yang dibunuh tapi masuk neraka. Yang membunuh ya udah jelas membunuh neraka. Ini dibunuh tapi masuk neraka. Kenapa? Iya, karena niat bertekad bulat, dia juga mau membunuh, cuman keduluan. Ya, insya Allah 2 hadis lagi ya. Ya, satu lagi sebelum bersoal jawab, bahwa melihat hati ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Selain Allah nggak bisa. Oleh karena itu kita jangan coba-coba melihat hati manusia, nggak akan bisa. Menilai hati manusia nggak akan bisa. Oleh karena itu bagi kita tetap melihat gimana sholatnya, gimana baca Al-Qurannya, gimana tingkah laku sehari-harinya. Itu yang bisa kita lihat. Kalau hati nggak bisa lah. Gitu. Nah, karena itu ada orang beberapa kali kita ketemu di masjid. Ya, sholat, ya sudah, dia muslim. Walaupun dalam hatinya punya keyakinan ini itu, urusan dia. Begitu dia meninggal, kita sholati. Ya, kenapa? Karena zahirnya dia muslim. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.